kita parkir di situ, ya, kita mendapatkan kenikmatan atau fasilitas untuk parkir. Nah, kemudian pungutan yang berikutnya ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini penerimaan negara bukan pajak menjadi domainnya pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, ya. Kalau di pemerintah pusat itu misalkan untuk tambang migas gitu ya. Nah, ini ada setoran PNBP-nya dari pengusaha atau perusahaan yang bergerak di bidang migas misalnya. Kemudian apalagi contoh sekolah ya. Kebetulan di tempat saya mengajar misalkan itu peserta yang ingin mendaftarkan untuk ujian misalnya ya. Ini ada suara masuk. Ya, ini bisa mendaftarkan ya. Untuk bayar uang pendaftaran, kemudian uang pendaftaran ini masuknya kemana ya? Itu ya bisa masuk ke PNBP gitu ya. Nah, kalau kampus kami kebetulan di PKN Sanis itu BLU ya. Kemudian apalagi banyak ya ketika kita misalnya mengurus SIM gitu ya, pendaftaran uang SIM itu uangnya bukan masuk ke kantor polisi gitu ya, kasnya polisi ya. Secara langsung ke individunya, tapi masuk dicatat sebagai penerimaan PNBP. Nah, memang dari karakter 4 macam pungutan ini kita tahu bahwa pajak ini merupakan suatu pungutan yang diselenggarakan oleh negara yang memang sifatnya memaksa nih, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Ya. Oke, baik, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, ini fungsi pajak. Nah, ini juga sama nih Bapak Ibu, fungsi pajak itu berbagai literatur berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada 3 gitu ya, ada 4 ya. Tapi secara umum sebetulnya 2. Ya, secara umum 2. Adapun yang tadi menjadi 3 dan 4 itu merupakan derivatifnya atau turunan dari kedua konsep ini ya. Yang pertama, fungsi pajak itu adalah untuk fungsi budgeter ya. Fungsi budgeter. Jadi mengumpulkan dana, mengumpulkan uang gitu ya, seoptimal mungkin gitu ya, mungkin seoptimal mungkin ke dalam kas negara ya, atau kas daerah tergantung ya, pusat atau daerah, sehingga dengan terkumpulnya dana tadi negara bisa menyelenggarakan pemerintahan ya, pemerintahan yang tujuannya mengacu kepada dasar negara kita, konstitusi kita ya, berdasarkan Pancasila gitu ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 di sana di pembukaannya disebutkan tujuan kita bernegara apa gitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail, saya kira. Itu fungsi budgeter. Jadi pajak itu ya wajar kalau negara memang mengumpulkan karena negara membutuhkan dana gitu ya. Negara membutuhkan uang untuk melakukan atau melaksanakan tujuan bernegara ya, melakukan pembangunan dan seterusnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi reguleran, fungsi mengatur. Ya, kalau fungsi mengatur ini dari sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur, ya, atau yang sudah teratur supaya lebih teratur, kira-kira gitu ya. Jadi yang namanya fungsi mengatur itu makna konotatifnya adalah sesuatu hal yang positif, gitu ya. Jadi bukan secara filosofis mengatur itu bukan dari yang sudah tatanannya bagus menjadi buruk. Nah, ini kalau dari bagus menjadi buruk, nah ini berarti bukan mengatur nih, gitu ya. Apa istilahnya mungkin ya, istilah bebasnya mengacak-acak gitu ya. Nah, jadi fungsi mengatur ini dari sesuatu yang tidak teratur, yang kurang baik menjadi teratur gitu ya. Atau yang sudah teratur lebih ditingkatkan lagi kualitasnya ataupun segi keteraturannya. Nah, contohnya misalkan yang paling sering kita dengar misalnya gitu ya, saya pernah ngobrol sama orang gitu, wah saya sebel nih harga rokok naik terus gitu ya. Emang kenapa Pak? Iya, dulu harga satu bungkus rokok misalnya 10.000 gitu ya, sekarang kok naik jadi 12.000, ini pajaknya dinaikin nih, ya cukai rokoknya dinaikin gitu. Kenapa nih pemerintah kok seneng naikin pajak kayak gitu ya? Nah, padahal di situ kalau kita lihat dari konsepnya, fungsi pajak itu ternyata bukan hanya mengumpulkan dana gitu ya, jadi negara juga tidak, istilahnya tidak menggunakan kacamata kuda, pokoknya yang penting uang masuk gitu ya. Nah, ada juga fungsi reguler yang mengatur. Kenapa diberikan cukai di dalam misalkan rokok gitu ya, atau misalkan dalam minuman keras yang beralkohol, tujuannya mengatur supaya masyarakat itu tidak mengkonsumsi, atau kalaupun dia mau mengkonsumsi,
ya hanya pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Misalnya kalau minuman keras mungkin orang yang sudah bisa punya pengendalian diri yang bagus mungkin gitu ya, atau orang yang punya uang gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau di kita mungkin agak sulit gitu ya, kalau orang minum minuman keras misalnya gitu ya, wah dia bisa sembarangan tuh melakukan kejahatan, potensi kejahatannya cukup besar ya. Mungkin agak berbeda kalau di negara-negara maju, misalkan kebetulan saya pernah misalnya waktu sekolah di Jepang, itu ada orang dia minum gitu ya, minum minuman keras itu ada tempatnya tersendiri. Jadi dia boleh mabuk tapi di tempat itu gitu, dia nggak boleh istilahnya nongkrong-nongkrong di perempatan gitu ya, di tempat-tempat keramaian terus nakut-nakutin orang, itu nggak bisa. Jadi polisi pun di sana ada, kalau ada orang yang mabuk gitu ya karena minum minuman keras, sake dan sebagainya ya, sama polisinya dikawal gitu ya. Kalau dia keluar dari katakan tempat ya kayak semacam kafe atau apa gitu ya, ya dikembalikan lagi ke situ gitu. Nah itu yang dimaksud dengan fungsi reguleran. Jadi apa namanya yang dilakukan oleh negara melalui pajak. Jadi pajak itu merupakan sebuah atau suatu alat atau suatu media dalam rangka mengatur ya apa yang bisa diatur sesuai dengan apa namanya kompetensinya ya. Kalau kita bicara fungsi pajak ini kan kompetensinya yang melakukan adalah Kementerian Keuangan ya, teknisnya ini di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi apa yang menjadi kewenangannya Kementerian Keuangan, apa yang menjadi kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak, nah nanti policy atau kebijakan inilah yang akan diambil ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian kita lanjut Bapak Moderator ke slide berikutnya ya, insentif pajak nih. Nah insentif pajak dan manfaatnya, sebetulnya insentif pajak itu apa sih gitu ya. Ini saya kutip nih dari laman atau dari website businessdictionary.com. Di situ disebutkan bahwa tax incentive is a deduction, exclusion, or exemption from a tax liability, yeah, offered as an inducement to engage in a specified activity such as investment in capital goods for a certain period. Kalau kita mengacu pada definisi yang saya kutip tadi dari businessdictionary.com, di sana sebutkan bahwa insentif pajak ini merupakan pengurangan, ya bisa berupa pengurangan atau pengecualian atau pembebasan dari kewajiban pajak. Ya, jadi bisa di sini pilihannya bisa 3 gitu ya, mengurangkan kewajiban pajak, mengecualikan kewajiban pajak, atau pembebasan dari kewajiban pajak. Nah, kenapa insentif ini diberikan ya? Ini ditawarkan sebagai bujukan. Nah, mohon maaf nih terjemahan bebasnya gitu ya. Terjemahan bebasnya sebagai bujukan, sebagai ya kalau kita bilang nih sebagai apa namanya pemicu lah gitu ya, sebagai alat media ya. Ujukan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu. Ya misalkan apa investasi dalam barang modal. Contohnya misalkan gini, gimana cara membujuk gitu ya, misalkan negara-negara lain, perusahaan-perusahaan di negara lain, supaya mereka mau berinvestasi di Indonesia misalkan gitu ya. Nah itu kita bisa kasih tuh insentif misalnya gitu ya. Insentif nih kalau misalkan invest di Indonesia, ada misalkan ada fasilitas-fasilitas ya, ada penyusutan dipercepat, misalkan mungkin ada diskon tarif atau libur nggak bayar pajak beberapa tahun, itu secara teorinya, secara konsepnya seperti itu ya. Kalau kita bicara di dalam negeri, konteksnya domestik, ya kita bisa misalkan dulu 2008 atau 2009 saya lupa ya, saya ikut juga dalam penyusunan aturannya ya, saya lupa aturannya, mohon maaf, waktu itu saya masih di Dirjen Pajak. Kebijakan pemerintah pada saat itu, menterinya waktu itu masih Bu Sri Mulyani ya, bagi pegawai, bagi karyawan misalnya yang penghasilannya sampai dengan 5 juta gitu ya, nah, itu PPh 21-nya dibebaskan gitu ya, atau dia nggak perlu bayar pajak, nggak dipotong PPh. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan sebetulnya bagian dari apa namanya, kalau bahasa tadi secara bebasnya bujukan, supaya tujuannya kenapa kok dibebasin? Tujuannya ya supaya uang yang diterima oleh si karyawan, kalau saya ambil contoh yang tadi, itu bisa dibelanjakan ya. Kalau bahasa ekonominya disposable income. Jadi
berapa income dia, dikurangin tax, itu adalah disposable income. Nah, disposable income atau uang yang bisa dibelanjakan ini harapannya bisa memicu perekonomian. Nah, gitu ya. Jadi misalkan contoh saya biasa bayar pajak 100.000 gitu ya. Nah, karena 100.000 ini saya nggak dipotong PPh 21 nih, ya, nggak bayar pajak. Nah, uang ini bisa saya gunakan buat belanja. Saya beli barang, saya beli jasa, kan gitu ya. Beli barang nih, misalnya saya beli makanan. Ya, si penjual makanan kan muter tuh perekonomiannya kan, ya. Dia bisa belanja, ya. Dia bisa menghidupi anaknya, keluarganya, kan gitu ya. Kemudian dia karena dia beli barang dari suppliernya bisa bergerak juga, bisnisnya jalan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan sebetulnya perekonomian. Ya, memperbaiki perekonomian, meningkatkan perekonomian. Ada maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tertentu ini tentu kita bicaranya konotasinya yang baik gitu ya. Ya. Itu secara konsepnya. Nah, makanya nanti di apa namanya di pembahasan kita ini mengenai insentif di masa pandemi ini apa sih sebetulnya, itu yang perlu kita diskusikan, perlu kita apa namanya obrolkan gitu ya bersama-sama nih ya. Sebagai mungkin kita sebagai akademisi, sebagai kaum intelektual katakan ya, kita bisa memberikan mungkin kritik yang sifatnya membangun tentu saja. Jadi jangan asal mengkritik ya, tapi juga yang sifatnya membangun agar bisa lebih baik lagi. Nah, oke, kita bisa ke slide yang berikutnya.